Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah inni usikum wa iyaya bittaqullah wa ta'ati la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarati wa basyiris sabirin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau masih memberikan kita limpahan rahmat dan kasih sayangnya, berupa nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesempatan, sehingga kita masih dapat sama-sama berkumpul untuk berubudiah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriringkan salam tidak bosan-bosannya kita doakan kepada Allah agar senantiasa disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada jemaah sekalian. Marilah sama-sama kita meningkatkan nilai iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang dalam arti kata menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang singkat ini khatib garis bawahi judul khutbah khatib, yakninya jihad melawan virus corona. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, saat ini kita dihadapkan dengan terjadinya wabah virus COVID atau dikenal juga dengan virus corona. Badan Kesehatan Dunia WHO menyatakan bahwa wabah virus ini sebagai pandemi yang menjadi masalah global. Pemerintahan Indonesia pun telah menjadikan virus corona ini menjadi bencana nasional. Virus corona jenis baru yang mewabah mulai akhir tahun 2019 di Wuhan, Cina ini kini telah menyebar ke 140 negara atau wilayah di dunia. Di seluruh dunia terdata lebih dari 150.000 kasus yang terkonfirmasi dan telah menyebabkan 5.500 orang lebih meninggal dunia. Masifnya penyebaran virus corona ini menyebabkan beberapa negara atau wilayah telah melakukan kegiatan lockdown untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Hadirin yang berbahagia, dua kasus virus corona ini adalah bagian dari bencana non-alam. Dalam perspektif ajaran Islam, bencana dapat dimaknai dengan musibah yang bisa menimpa kepada siapa saja, kapan dan di mana saja. Musibah adalah keniscayaan yang harus dihadapi oleh setiap manusia, sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarati wa basyiris sabirin. Shadaqallahul azim. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan.
dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa musibah atau bencana adalah hal niscaya yang harus dihadapi oleh setiap manusia. Bencana apapun bentuknya, sesungguhnya merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Berbagai peristiwa yang menimpa manusia pada hakikatnya merupakan ujian dan cobaan atas keimanan dan perilaku yang telah dilakukan oleh manusia itu sendiri. Ketauhidan seorang mukmin akan menuntunkan bahwa sebagai peristiwa yang menimpa manusia bukanlah suatu persoalan. Karena musibah, manusia hidup pasti akan diuji dengan berbagai persoalan. Peristiwa yang merupakan musibah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir di sini dimaknai dengan sebuah ketetapan dan ketentuan Allah yang telah terjadi di hadapan kita. Hanya Allah saja yang mengetahui ketetapan dan ketentuannya. Manusia hanya dapat mengetahui ketika ketetapan dan ketentuan tersebut telah terjadi. Adapun ketika ketetapan dan ketentuan yang akan terjadi pada manusia juga tidak mengetahuinya. Hanya Allah saja yang Maha tahu. Dengan demikian manusia wajib memohon kepada Allah dan berusaha untuk menyikapinya dengan penuh kesabaran dalam rangka merubah keadaan yang dihadapinya menjadi lebih baik. Allah Subhanahu wa taala menegaskan firman-Nya dalam Quran surat Al-Anfal ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allah lam yakum ghayru ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah samii'un 'alim. Yang demikian itu siksaan adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada sesuatu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasus virus corona yang kita hadapi saat ini merupakan bagian dari bencana non-alam yang berupa epidemi atau wabah. Epidemi adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Sebagai bagian dari bencana, maka virus corona ini harus disikapi secara cepat dan tepat. Seluruh pihak harus memiliki kepedulian untuk terlibat aktif dalam pencegahan penyebaran virus corona. Tentunya di antara pihak yang paling bertanggung jawab adalah pihak pemerintahan, karena pemerintahlah yang mengemban amanah rakyat dalam pengaturan urusan hidup yang berkaitan dengan publik. Dan karena pemerintah yang memiliki wewenang untuk menggunakan dan menyalurkan segenap potensi dan sumber daya yang diperlukan terkait dengan penanganan bencana. Apabila pemerintahan abai akan tugas ini, maka Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Muawiyah. Hadis tersebut berbunyi yang artinya, barang siapa yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi pemimpin yang menggemban amanat kaum muslimin, lalu dia menghindar dari kebutuhan, kekurangan dan kefakiran rakyatnya, maka Allah akan menutup diri darinya ketika ia kekurangan, membutuhkan dan dalam kefakiran. Hadis riwayat Abu Daud. Hadirin yang berbahagia, walaupun penanganan bencana ini menjadi otoritas pemerintah, kita sebagai anggota masyarakat tidak boleh bersikap masa bodoh saja dan berdiam diri memikirkan diri sendiri. Sebagai seorang manusia harus saling tolong-menolong dalam kebaikan satu sama lain tanpa mengenal latar belakang, suku, ras maupun agama. Sesama manusia kita harus memiliki sikap empati dan simpati kepada para korban, sehingga kita senantiasa menjauhkan diri dari sikap menghakimi dan menyalahkan korban. Kaum muslimin sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam penyebaran virus corona ini, kita harus mampu menjadi pribadi
yang memutuskan mata rantai penyebaran virus itu. Secara bersama kita perlu membangun kesadaran, pemahaman dan sikap yang sama untuk secara aktif terlibat dalam mencegah virus corona. Sehingga semakin mempercepat wabah ini berakhir. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, di antara hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai seorang muslim dan sekaligus bagian dari anggota masyarakat dalam pencegahan wabah virus corona adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat dan mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang kuat akan menuntun kita pada sikap hidup yang optimis dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang istiqomah dalam iman kepada Allah, maka akan ditiadakan rasa takut dalam dirinya, sebagaimana firman Allah dalam surat Fussilat ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah dan mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa bersedih hati, dan bergembiralah kamu memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kaum muslimin sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iman yang kuat akan menuntun pula pada sikap yang sabar. Bersabar bagi seorang muslim hakikatnya adalah sebuah kesadaran bahwa keburukan yang terjadi pada dirinya adalah rahmat Allah. Dan selanjutnya dia akan berusaha untuk merubah kondisi buruk yang dihadapinya sekarang untuk menciptakan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Kebaikan yang dilakukan tidak hanya setelah musibah ini terjadi, tetapi lebih dari seorang muslim akan berusaha semaksimal mungkin menciptakan kebaikan-kebaikan jauh sebelum musibah itu terjadi. Kedua, mengisolasi diri, menahan diri untuk tidak beraktivitas dengan banyak orang. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah itu di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan bahwa kita harus berusaha menghindari keburukan yang mungkin terjadi dari suatu wabah yang sedang berkembang di suatu wilayah. Mengisolasi dan menahan diri untuk tidak bertemu dengan orang banyak dan tidak berpergian, terlebih ke daerah endemik, merupakan satu pilihan yang harus diambil oleh setiap muslim. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa huwa a'zamun ni'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'ati la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين آمين يا الله يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.